Selamat datang di live streaming YouTube menggunakan software terbaru yang udah lama softwarenya, tapi baru saya install. Maksudnya dulu pernah download tapi nggak tahu fungsinya. Ternyata fungsinya adalah untuk live streaming. Namanya OBS, Open Source Broadcast System. Dan software ini adalah software yang digunakan umumnya untuk melakukan live streaming ke YouTube, Facebook, Twitch, dan lain-lain. Kali ini saya akan melanjutkan tulisan saya terdahulu, yaitu streaming lewat YouTube, multi kamera, dan kameranya menggunakan kamera HP Android yang menggunakan aplikasi RTSP Camera Server, dan RTSP kamera lainnya yang mengubah HP Android atau smartphone menjadi IP kamera. Oke, mempersingkat waktu, saya akan tunjukkan keunggulannya dulu seperti ini, biar tambah menarik aja. Inilah kamera 1. Saya menggunakan kamera di HP Asus saya. Kemudian inilah kamera 2 di HP HTC saya taruh di depan, ada siaran CCTV-nya. Kemudian inilah kamera ketiga, inilah HP Samsung. Kebetulan HP Samsung tidak support software yang sering kita gunakan, yaitu RTSP server kamera. Saya menggunakan software VXG RTSP kamera, dan ternyata working juga. Ini adalah alamat server kami, IP cam-nya ada 3. Ini merupakan format dari VXG RTSP kamera, dan 2 ini adalah format yang terdahulu, yaitu format. Baik, saya pindah dulu ke layar ya. Oke, biar kelihatan ya. Nah, ini adalah alamat IP cam pertama, IP cam ketiga yang menggunakan software RTSP kamera dari VXG. Yang untuk kamera di HP Samsung yang tidak support RTSP server kamera, dan ini adalah software yang seperti biasanya kita pakai. Baik, kenapa saya menggunakan OBS? Karena OBS fasilitasnya lengkap, bisa multi input, kemudian multi platform juga, YouTube, Twitch, Facebook, dan seperti halnya video editor, dia bisa ada beberapa fasilitas semacam option, setting, transisi antar kamera yang smooth, seperti ini. Transisi antar kamera berupa padding atau memudar, atau bisa juga swipe seperti ini, ke kiri, seperti ini. Dan mudah-mudahan streaming kali ini berhasil ya. Keunggulan lainnya, inputnya banyak, seperti kita lihat di sini. Kita bisa tambahkan, yaitu berbagai macam. Ada browser, bisa menampilkan browser juga, bisa menampilkan image juga, seperti ini image. Seperti yang di atas ini adalah image gambar. Sebelah kanan layar ini, sini. Nah, sini. Ini ada logo kan? Nah, itu gambar JPG saya masukkan. Kemudian bisa juga browser seperti tadi. Video capture bisa menampilkan seperti tadi. Ini adalah webcam. Ini webcam di laptop saya. Kemudian bisa juga TV tuner. Bisa juga kita menambahkan teks. Tambahkan teks, misalnya kita tulis ini. Oke. Karena kebetulan bisa mengcapture desktop, maka kita akan coba menampilkan software display saya yang bisa kita play di desktop. Software saya adalah ini, display.
dan ada fasilitas live Twitter. Kebetulan live Twitter yang kita sekarang putar adalah yang sangat lagi happening, yaitu Najwa Shihab. Kita bisa rubah, kita mau siapa, misalnya Ahok. Oke, rubah langsung. Selamat pagi. Akhirnya pagi ini saya mencoba mengulangi kembali apa yang kita lakukan kemarin, yaitu live streaming menggunakan OBS, Open Broadcast Systems, dan pagi ini dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang kebetulan lagi diputar di RCTI. Dan selamat pagi, kita akan mencoba live streaming kembali ke YouTube, dan kemarin terjadi kesalahan karena komputernya lambat, prosesornya kurang cepat, jadi ketika saya tambahkan beberapa aplikasi display saya, ternyata menjadi lagging. Dan sekarang saya lihat di layar sebelah bawah ini, saya bisa lihat bahwa CPU 60%, frame per second-nya 23, dan kecepatan upload-nya 700, dan itu memang sesuai dengan bitrate yang saya gunakan, yaitu 700. Baik, nanti Anda akan melihat gabungan dari beberapa video-video yang setelah saya upload, dan kemudian saya akan cut di bagian yang memang kurang bagus di sisi audio videonya. Baik, kita akan browsing dulu ke hasil setup saya hari ini. Ini adalah di depan di TV, kamera 1, kamera 2 masih tetap di depan UCTV. Saya memutar Netgear Wild HD, mungkin agak sedikit miring ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting mewakili. Dan di depan, ini adalah kamera yang menggunakan software RTSP server dari GXV kalau nggak salah. Saya taruh di depan kantor kami, dan mana cukup bagus. Baik, seperti saya kemukakan tadi di depan, kualitas komputer, kualitas jaringan internet sangat menentukan dari kualitas streaming YouTube, dan harus sering-sering melihat berapa persen CPU yang digunakan dan frame per second-nya, karena semakin jelek frame per second dan bitrate-nya, berarti ada suatu masalah. CPU semakin berat, frame per second-nya semakin lambat, jadi kelihatan putus-putus, dan kemudian bitrate-nya menjadi turun karena mungkin wifi-nya sedang penuh. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian yang terpotong di sisi lain, di video lain, bisa saya tambahkan, saya lengkapi bahwa di dalam software OBS ini kita bisa menambahkan beberapa elemen, yaitu gambar,
seperti yang saya klik mouse ini sini. Nah, ini logo dari file JPG. Anda bisa ubah sendiri dan bisa besarkan juga. Ini saya besarkan. Kemudian teks juga kita bisa rubah. Nah, ini websitenya www.ic555.com. Kemudian di layar juga kita bisa tambahkan beberapa fasilitas. Dengan di TV-nya kita bisa ubah media source-nya, TSP-nya. Oke, kita menuju ke sini dulu, capture layar, dan kita lihat. Kebetulan kita nggak bisa melihat setting di sini ya. Oh, bisa. Saya menambahkan video dalam layar saya. Sebentar, saya tambahkan. Add media source. Saya tambahkan yang existing di depan. Add existing. Ini yang ketiga. Saya rubah lagi. Saya delete juga bisa. Media source 1 nggak salah namanya. Oke, ini di depan. Saya tambahkan di sini. Nah, tambahkan di bawah sini. Jadi saya bisa melihat di depan juga sembari saya bekerja. Seperti itu. Dan di webcam juga kita bisa tambahkan media source yang sudah kita bikin, karena kita kamera yang di UCTV. Tambahkan di sini. Ini kamera. Seperti itu. Kura-kura seperti itu. Frame per second masih terjaga. CPU 60%, 22 atau 23 frame per second dengan bitrate di atas 700, dan ini masih sehat. Mudah-mudahan masih sehat dan masih bisa melanjutkan. Oke, baik. Demikian saya akan edit. Saya gabung-gabungkan dan saya akan tulis juga di blog bagaimana cara menggunakan software OBS untuk streaming ke YouTube dan membuatnya seperti video editor profesional. Bisa digunakan untuk berbagai acara Anda, misal acara olahraga sekolah, acara lomba di kampus, ataupun mungkin kalau mau siaran langsung kegiatan keagamaan di gereja, di masjid, di pura. Saya juga. Sebelum saya akan sign off, saya akan mungkin datang ke depan untuk menyalakan air mancur di depan ini, oke? Bagus bukan hasilnya? Bagaimana? Bagus? Keren kan hasilnya? Oke, saya kembali lagi dari depan. Dan demikian live streaming kami kali ini.
Semoga dapat membantu Anda yang ingin melakukan share langsung terhadap kegiatan di manapun yang Anda memerlukan live streaming. Oke, terima kasih. Terus berkarya dan selamat pagi.